Tadi kan Kakak bilang jika memakan makanan yang mentah dapat mengakibatkan diare, tetapi saya lihat di luar negeri kebanyakan memakan makanan yang tidak dimasak. Tapi mereka sehat-sehat aja gitu. Bagaimana menurut Kakak tentang hal tersebut gitu? Iya. Jadi kalau makanan sehat yang tidak diolah tapi mereka aman-aman aja gitu ya, kita harus lihat dulu. Pertama adalah kualitas makanan itu ketika datang gitu. Jangan-jangan memang kualitasnya memang kualitas yang ini ya, udah handlingnya udah tepat seperti yang saya bilang tadi bahwa makanan itu memang ketika proses penyiapannya atau bahkan dari awal misalkan daging sapi gitu ya, kita tahu kan ya ada grade-grade-nya kayak gitu ya. Nah, memang kalau di luar negeri kita harus lihat apakah yang ditampilkan gitu, misalkan tuh di YouTube misalkan ya, kita harus lihat apakah yang ditampilkan ini memang sudah safe gitu ya, jangan-jangan memang dia sudah dari handlingnya sudah tepat sehingga paparan mikrobanya minimal gitu. Kemudian yang kedua adalah mentah itu tadi diolah dengan apa. Saya beri contoh misalkan orang Jepang dalam video-videonya gitu ya, sering kan kita lihat video-video orang Jepang makan makanan mentah, tetapi Betul, jangan betul. lupa mereka biasanya menambahkan seperti jeruk nipis dan bahan lain-lain yang itu sebenarnya juga salah satu proses yang itu bisa membunuh mikroba, kemudian mengurangi zat anti gizinya juga gitu. Jadi sebenarnya kalau bicara seperti itu juga terkait dengan dua hal ini. Kemudian yang terakhir juga jangan lupa bahwa setiap orang itu punya ketahanan tubuh. Saya mau berikan contoh sedikit ya Kak, nggak apa-apa ya? Saya berikan Apa contoh. apa Kak? Boleh banget. Jadi gini, kalau kita bicara tentang ketahanan tubuh itu juga terkait dengan mikroba usus juga gitu. Nah, ada penelitian yang menunjukkan bahwa mikroba usus dari setiap kelompok gitu ya. Jadi misalkan kelompok orang dari suku Jawa dengan orang dari Jepang misalkan atau orang dari Eropa itu berbeda komposisi mikrobiotanya gitu ya. Jadi kalau kita bicara mereka aman-aman aja tuh gitu. Nah, itu kita harus perhatikan lagi. Pertama siapa yang makan, kemudian handling makanannya seperti apa, dan yang terakhir tadi belum tentu yang raw food itu benar-benar raw. Jangan-jangan sudah diberikan tambahan misalkan tadi jeruk dan lain-lain tadi. Itu sih Kak. Apakah makanan yang sehat dan bersih itu harus dicuci terlebih dahulu gitu ya? Bagaimana cara menggemukkan badan yang sehat dengan cepat bagi yang keturunannya kurus? Apakah bisa Oke, itu dulu ya. Nah, ini yang sesuai juga mirip juga pertanyaannya, apakah bisa clean eating membantu proses penggemukan tubuh? Dan bagaimana metode yang benar dalam penerapannya sehari-hari? Tadi yang waktu aku sekolah chef di Bali itu sebulan itu fokusnya di raw food, raw vegan food sih. Jadi memang diajari cara mengolah nabati itu yang benar-benar pure mentah. Memang semuanya harus dicuci dulu banget dan sebenarnya itu punya bahan yang namanya pencuci buat sayuran sih itu yang terbuat dari cuka apel ya biasanya. Itu benar-benar bagus sih, maksudnya buat nyuci sayuran benar-benar harus bersih dulu baru bisa diolah. Terus kalau untuk hewani sebenarnya sih tidak disarankan sebenarnya sih buat mentah ya, gitu. Terus karena produk hewani itu memang dari sananya harus diproses lebih banyak gitu, karena mereka kan adalah tanaman hormonal sama seperti manusia juga punya hormon kan. Jadi lebih kompleks sebenarnya untuk memproses hewani daripada yang nabati gitu. Terus kalau soal biasanya sih dicuci sama cuka apel atau direndam sama garam atau enggak ya tadi diperes sama lemon atau jeruk nipis. Cuman memang setelah aku pelajari lebih lanjut waktu itu selama sebulan, 3 bulan aku benar-benar makan raw food, untuk aku badannya nggak gitu cocok karena jadi dingin. Oleh karena itu yang tadi aku bilang harus diseimbangin sama makanan-makanan yang lainnya gitu. Cuma itu kembali lagi ya ke semua orang. Terus yang soal penggemukan badan, itu aku juga sempat ada yang namanya masa cutting, yaitu mau bikin badan terlihat lebih tone kan, lebih lean. Ada juga masa bulking, itu mau istilahnya buat nambahin massa otot. Jadi buat gemukin badan secara sehat, aku saranin yaitu memperbanyak kalori sih. Jadi harus tahu dulu sehari-hari kita makannya itu berapa kalori, tapi secara kisaran aja ya, jangan terlalu patokin angka. Misalnya kayak sehari-hari cuma makan 1.200 kalori, tambahin dulu jadi 1.500 misalnya. Nah, nanti dicek sama sebulan itu ke badan ngefeknya apa gitu. Tapi
dibarengin juga sama olahraga, yaitu olahraganya kalau bisa jangan kardio full, tapi ada yang namanya angkat bebannya juga yang kecil-kecil aja, nggak usah yang berat-berat banget kecuali memang mau jadi atlet gitu. Itu dulu sih, jadi jangan naikin berat badan dengan cara, oh yang penting makannya banyak, plus jadi malah jadi kurang gerak gitu. Itu yang tidak sehat sih. Jadi kunci utamanya sih itu, kalau mau gedukin badan atau gedein badan ya berarti harus naikin kalori. Kalau misalnya mau kurusin badan ya harus turunin kalori gitu. Bagaimana kita ada diet weight loss dan ada weight gain nih berarti ya. Kalau misalnya ya memang itu programnya berbeda gitu pastinya. Nah itu memang tetap harus dilihat secara individunya. Kita tetap harus hitung berdasarkan jenis kelaminnya, usianya, aktivitasnya dia seperti apa gitu. Karena benar tadi kalau misalnya kita makan sembarang hanya cuman buat asal banyak aja porsinya gitu tanpa kita memperhatikan kayak jenisnya atau misalnya bagian-bagian mana yang harus kita tambah gitu weightnya gitu beratnya untuk tubuh kita, nah itu juga salah gitu, nanti akhirnya malah jadi obesitas gitu, obesitas sentral gitu yang kita nggak mau kan sebenarnya gitu, bukannya malah gemukin malah jadinya gemuknya hanya di perut tengah aja gitu ya kan. Nah kayak gitu memang harus didukung sama workout yang sesuai gitu, kayak tadi untuk pembentukan ada tone-nya gitu, baik itu perempuan atau laki-laki sebenarnya bisa gitu untuk ditambah. Jadi benar-benar maupun dia programnya mau diet weight loss ataupun weight gain itu harus benar-benar terprogram dengan baik sih gitu. Mana penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari? Bedanya clean eating sama pola makan sehat itu seperti apa, Kak? Dan tips penerapan clean eating yang murah katanya. Sejauh ini kan catering eat itu kan mahal biasanya image-nya. Benar banget nih, kalau catering diet memang lumayan ya harganya ya, karena ya itu tadi mereka juga akan menerapkan handling yang tepat. Nah, oleh karena itu kita sebagai masyarakat juga harus pintar-pintar bagaimana cara mengolah makanan kita supaya nggak beda jauh lah kualitasnya, sama bahkan kalau bisa lebih baik daripada catering diet itu gitu ya. Nah, tadi terkait pertanyaannya yang kalau misalkan pengen menerapkan dan bedanya apa gitu ya. Jadi sebenarnya kalau terkait bedanya dengan pola makan yang diperkenalkan gitu ya oleh orang-orang gizi gitu ya, sebenarnya bedanya adalah di tadi yang pertama adalah yang mitos sama fakta yang sudah disampaikan gitu ya oleh pemateri sebelumnya, bahwa yang pertama adalah terkait gluten free gitu. Dalam gizi seimbang, jadi kita kalau di Indonesia adanya gizi seimbang Kak Sela, jadi di Indonesia kita mengenal namanya pedoman gizi seimbang gitu ya. Kita udah nggak pakai lagi namanya 4 sehat 5 sempurna, udah say bye-bye lah ke 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Kita pakainya udah pedoman gizi seimbang, di mana di pedoman gizi seimbang ini kita nggak cuma ngomongin tentang makanan, nggak cuma ngomongin soal gizi, tapi juga ngomongin soal aktivitas fisik gitu. Nah, ini yang tidak diajukan oleh dalam clean eating diet gitu ya. Jadi dalam clean eating diet dia mengatakan bahwa gizi itu lebih penting dibandingkan olahraga atau aktivitas fisik. Nah, sementara dalam pedoman gizi seimbang kita mengatakan bahwa baik gizi maupun olahraga dua-duanya sama-sama penting. Nggak bisa kita misalkan saya mau nurunin berat badan tapi cuman cutting kalori doang. Oke, berat badan kita akan turun, but kita harus ingat mungkin 2 bulan, 3 bulan kemudian akan naik lagi gitu. Jadi semacam kita mainan yoyo gitu loh Kak ya. Nah, kemudian yang kedua juga bedanya apa lagi? Yang kedua adalah dalam pedoman gizi seimbang kita nggak pernah mengatakan bahwa kalau kamu harus gluten free gitu. Kita nggak mengatakan seperti itu. Kita mengatakan makanan harus beragam gitu. Kenapa? Karena nggak ada satu makanan yang terbaik untuk tubuh kita. Jadi semakin beragam makanan kita semakin bagus, karena kita dapat banyak sekali zat gizi dari berbagai jenis makanan, dan nggak ada makanan yang superfood gitu. Nggak ada yang lebih baik daripada yang lain gitu. Kecuali kita ada kondisi tertentu, mungkin bisa tambahkan kakak-kakak yang lain gitu ya, mungkin saya terlalu panjang nanti jadinya. Pedomannya tetap gizi seimbang gitu, karena kan semua sudah diatur, bahkan sampai gula, garam, lemaknya, minyaknya itu sudah diatur dari gizi seimbang itu gitu. Dan pastinya tetap harus konsultasi sih, agar kita juga tahu kondisi fisik klinis tubuh kita sendiri itu sebelum memulai itu seperti apa gitu, jangan sampai nanti ada masalah di kemudian hari gitu, kurus enggak malah jadi sakit gitu kan kita nggak mau gitu. Zaman sekarang banyak banget Kak diet dengan cara minum obat.
Nah, itu seharusnya atau sebagusnya seperti apa sih? Bahaya nggak ya buat tubuh kita? Sebenarnya banyak banget juga tuh iklannya yang kalau untuk obat ya, obat penurun berat badan, obat langsing gitu. Sebenarnya yang bikin menarik itu iklannya. Jadi kayak testimoninya berhasil turun sekian kilo dalam sekian minggu gitu loh. Nah ini yang orang-orang jadi agak, wah apa benar gitu ya, apa bisa kayak gitu. Nah ini tergantung benar obatnya apa gitu. Ada tipe obatnya yang memang bisa membuat apa namanya, kayak BAB terus, atau misalnya dia sifatnya diuresis ya, jadi bikin pipis terus kayak gitu. Nah ini kan berarti mungkin bisa dilihat lagi tipe-tipenya obatnya, kalau misalnya yang bikin kita mengeluarkan cairan tubuh kita, atau misalnya ya itu tadi BAB terus itu jangan-jangan memang cuman hanya airnya saja yang berkurang. Kalau misalnya kayak lemaknya atau kadar lemaknya di dalam tubuh tuh sebenarnya masih sama aja gitu. Nah ini kan berarti penurunan yang tidak kita harapkan juga ya, yang ujungnya nanti akan menyebabkan dehidrasi justru gitu. Nah hal-hal kayak gini yang harusnya sebenarnya bisa diperhatikan gitu, jangan termakan iklan yang instan itu tadi kalau dari obat-obatan. Dan pastikan tetap diet yang bagus adalah yang benar-benar bisa merubah pola hidup sih, pola makan gitu. Jangan hanya maunya instan gitu aja sih. Paling yang beredar kan seperti itu ya. Itu yang harus kita lihat lagi sebenarnya. Jenis obatnya juga.